aja. Sorry. Lagi rame. Chorus itu jelek sekali teman-teman. Fuck you. Ketika di 1 menit lagu tidak ada yang nge-hook ke saya, tidak akan saya bahas. Ketika lambat, kamu terlambat dong. By the way, tahun ini minggu libur akan selesai. Wow. Kembali lagi di podcast Impromptu. Edisi spesial episode. Kali ini kita spesial episode Yoi. lagi. Episode spesial episode yang keempat ya, Chan. Yoi. Bersama siapa? Nah, ntar dulu sedikit. Ini kan di awal ntar orang ininya yang kamera ini dulu. Jadi ini belum nongol nih. Yang sebelah ini belum. Kamera yang ini dulu. Ada ketawanya aja. Ya. Seru gila aja. Nah, episode 4 ini menarik nih, Chan, karena biasanya kita ngundang band gitu ya. Kali ini kita ngundang podcaster. Podcast dalam podcast. Podcast dalam podcast eta. Nah, Langsung aja ini lah. salah satu podcast yang base-nya di Bandung. Betul. Ya. Bergerak di Pasti di anak-anak industri band, side stream ya, anak-anak, terutama ya. Anak-anak Oke. band, anak-anak side stream udah apalah gitu. Kita kedatangan dari podcast Minggu Libur. Halo, ini kemana ini? Sini, halo. Sini. Halo. Wah, ini saya sempat nonton Impromptu sebenarnya. Oke. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Saya nonton Impromptu. Waktu itu settingnya nggak begini nih. Belum. Begini. Kosan aja. Kosan saya. Kosan kamu. Oke. Kosan saya. Sekarang Bagus. UMKM. upgrade lah sekarang itu. UMKM, saya tidak UMKM anjing. Sama ya. Minggu libur UMKM. Minggu libur UMKM. Oke. UMKM, saya keliling coffee shop mah. Saya keliling coffee shop. Pitching-pitchingnya. Pitching ke orang. Ada yang mau ya udah, kalau enggak ya Ya udah aja. jadi cabut saya kemana kayak. Nu daik-daik aja. Ya yang mau aja. Ya, setuju. Gitu. Pisan. Bener. Nah, mungkin ini dulu kali ya, introduction dulu gitu. Yap. Minggu Libur ini podcast ya, profilnya gimana, terus ada siapa aja yang terlibat dan misal rutinnya podcastnya kapan aja gitu-gitunya. Oke, mana sini ya? Kayak yang tengah aja. Halo, saya Ihsan Pratama. Orang-orang biasa manggil saya Mas Minggu Libur Podcast. Biasanya gitu tuh. Mas Minggu. Ya, itu aja saya mah di embrace, saya lebih ke di embrace aja gitu. Iya. Lucu. Mas Minggu. Dipanggil Minggu Libur atau Minggu Libur Podcast. Minggu Libur Podcast adalah podcast yang membahas tentang musik, musik baru dan beberapa berita tentang musik gitu ya. Kayak gigs atau video klip baru atau tour kemana teman-teman di setiap hari Selasa sekarang. Jadi sebenarnya sepanjang saya 8 tahun itu semuanya di hari Senin. Selalu hari Senin. Tapi karena spesial ini karena Minggu Libur kan tahun ini, by the way, Minggu Libur akan selesai. Wow. Ini langsung klip. Langsung klip. Libur akan selesai. Jadi di bulan ini tuh saya bikin satu episode konten spesial namanya Lahir Kamati. Lahir Kamati ini adalah kumpulan obituari teman-teman. Oke. Obituari letter ya dari teman-teman saya gitu. Jadi sepanjang Seninnya diisi dengan itu, baru Selasanya reguler seperti biasa. Oke, Begitu. langsung nongol banyak pertanyaan. Cuman Apa tuh? pertama kenapa Senin gitu? Kalau Karena Minggu Libur. karena Minggu Libur. Nah. Bener oke. Ya, iya, Kak. Saya tuh sih captionnya gitu di zaman itu tuh hadir setiap Sabtu dan Minggu karena Senin dan Sabtu karena Minggu Libur. Karena Minggu Libur. Senin Gitu. Sabtu karena Minggu libur. Iya. Berarti nggak milih Selasa, Rabu, Kamis. Tidak, karena itu dipakai buat nulis kerjaan. Ya. Oh, berarti ngedit dan lain-lain ya. Ya, Nulis. gitu. Atau tadi edit. Diedit. Oh, Diedit dong. Iya. Diedit. Walaupun sebenarnya tidak yang dipotong. Segimana Tutat. Tidak ada tuh yang blap blip tidak Bahasa ada. mah Sensor mah. Hajar aja gitu ya. Oh, gitu. Hajar aja gitu. Itu mah karena yang kayak gitu tuh bagi saya mah ya tanggung jawab si podcasternya gitu. Ya. Ya udah emang bawaan nih Oke. berani berbicara tanpa topeng gitu yang Ya. yang bagi saya harus nih emang. Prinsip gitu ya. Prinsip. Dari Minggu Sejujur Libur. mungkin. Ya. Tadi ternotis 8 tahun. 8 tahun berarti dari 2017. 2018. 8 tahun tuh di Minggu Libur kan akan selesai di tanggal 1 Maret 2026. Oke.
Gitu, dan Oke. 1 Maret 2026 pas 8 tahun baru selesai. Tapi di tahun ini kenapa Obituary-nya keluar? Karena di Januari dan Februari saya akan libur full 2 bulan. Hiatus tuh. Hiatus dulu. Hiatus dari minggu liburnya Dari atau minggu dari pengen healing? Dua-duanya sih. Dua-duanya, jadi- Dua-duanya, karena gitu minggu libur tuh tidak pernah miss 1 Pekan pun. pekan pun. Produktif tuh berarti ya. Iya. Saya tapi ada beberapa waktu di mana si minggu libur berubah format jadi newsletter edition. Oke. Ketika saya Synchronize Festival. Ya. Synchronize Festival saya harus wawancara semua penampil, dan itu 7,5 jam saya Sendiri? ngoblak sendirian. Dan mantap. Capek sih ya, anjing, capek bisa. Capek. Sabayang. Capek sih. 7,5 jam. 7,5 jam. Untuk cuma 1 hari ya. Iya. Tapi 1 hari itu pun kayak aduh, udah deh nih capek banget itu, kayak ngomong direkam tuh capek gitu. Tapi itu cara ngumpulin energinya gimana sih? Nah, atau Alkohol. Simple. Simple. Alkohol. simple ya. Kok Udah, Eta. alkohol udah. dopingnya eta we nya. Udah gitu. Simple tapi pasti Simple. Pasti aja. Yang pasti aja, anak-anak ada apa euy? Ada Guinness ya udah minum. Gas ya. Udah yuk gitu. Dan tanya. Gitu. Eta deh. Berarti di minggu libur ini one man show atau ada tim tambahan lain atau gimana nih ya? Kalau kalau audio only, saya one man show. One man show. Yang edit, yang nge-tag, cover art dan segala macam Iya. itu saya yang handle. Tapi kalau misalnya video kayak gini Di YouTube berarti ya? Yang di YouTube. Yang di YouTube itu yang interview kayak begini itu tim. Tim. Itu ada biasanya kemarin saya sama si Keep on Track, kalau kalian tahu. Oke. Teman-teman Keep on Track, terus juga sempat sama anak-anak Tala Sessions juga saya berdayakan. Kita kerjasama, kita bikin produksinya seperti apa, dan dua-duanya saya masih berhubungan baik, luar biasa. Oke. Selama 8 tahun Hmm? kan selain podcast tuh apa yang dilakukan sih gitu kesibukannya? Bekerja di Extreme Speed, Bekerja di Exmos Sebagai jurnalis berarti. ya sebagai jurnalis, Mas ini. ya sama mas-mas yang ungu ini, Thanos, Mas janda. Thanos ya. Nah, berarti selama 8 tahun di dunia media. Yap. Dan podcast itu Ya. terus berjuang Ya. menyuarakan itu. Kan udah 8 tahun. Hah? Tadi alasan tiba-tiba beres tahun iya teh. memang sudah diikat dari awal. Oh, berarti Jadi emang nggak ada alasan, ada tujuan lain Wah, atau enggak. emang udah pengen 8 tahun aja gitu. Sebenarnya akan rebrand kan sebenarnya. rebranding. Akan rebranding gini. 8 tahun saya udah berikrar kayak ngomong bahwa nama Minggu Libur hanya akan bertahan sampai 8 tahun. Selesai. Dari awal itu. Dari awal. Dari awal. Dari setelah saya sebenarnya kan 2018 tuh saya ngerekam dulu episode pertama sama saudara saya gitu, karena tandem saya pertama itu ada saudara saya, co-foundernya dalam tanda petik, itu saudara saya. Terus setelah itu saya hiatus dulu karena hiatus dulu setahun karena si saudara saya ini kerjaannya adalah ini, dia tuh anak sistem pemetaan geografi fakultas ilmu pendidikan sosial UPI Bandung. Oh di UPI. Iya, SPG UPI yang kerjaannya ke Sibuk. Kalimantan, Banyak dinas ya. hutan, dinas luar. Nggak bisa nih begini-begini nih gitu kan, kayak saya akhirnya hiatus, ngumpulin dulu niat untuk bisa menjalankan Minggu Libur ini sendirian, barulah Jalan. jalan. Terus habis itu saya berikrar bahwa ini nama Minggu Libur hanya akan bertahan sampai 8 tahun. Begitu. Konsistensi. Nah nggak 7 tahun gitu atau 5? Nah Angka 8 tuh ada apa sih? Apa ya? Saya tuh 8 tahun tuh agaknya cukup ideal gitu. Nggak 1 dekade tapi hampir menyentuh itu gitu. Oke. Karena anjing saya tuh tidak percaya sama kesempurnaan anjing. Nggak percaya gitu sama kesempurnaan tuh, anjing nggak percaya. Yang paling menurut saya mah ada ngapain sempurna tapi akhirnya putus gitu. Benar. Saya milih 8 gini. Kalau filosofisnya mah angka 8 kan nggak pernah putus gitu. ya Infinity. Infinity gitu ya. Bagi saya mah ya seperti itulah seminggu Oke. liburnya gitu. Bedanya. Ketika mati pun ya udah mah Infinity aja. Oke.
Filosofi mantap sekali ya. Nah, terus ini masih ngulik nih, apa namanya asal-usul si Minggu Libur Ya. gitu ya. Masih dalam konteks pertanyaan itu. Terekspos sama media podcast itu gimana tuh? Awalnya dengerin podcast dari mana? Terus mulai apa namanya? Oh, pengen ya sampai berarti kan mengonsumsi podcast gitu kan sebelumnya. Jadi sampai mendedikasikan orang mau bikin podcast juga gitu. Itu gimana tuh? Inspirasinya Referensi gara-gara saya dengerin Adriano Colby. Oh, podcaster pertama di Yes, Di Indo. itulah. Di Indonesia ini. Itulah. podcast Itu. seminggu ya? Bukan, podcast awal minggu. Awal minggu ya, awal minggu. Pam, itu dari zaman di SoundCloud sampai akhirnya gede kayak sekarang gitu. Ke MLI dan segala macam, pun dengerinnya itu gitu. Terus juga ada sama Retropus. Retropus itu yang pada akhirnya jadi turning point bahwa mereka berdua nih, Febri dan siapa ya? Dan Randi itu mas-mas biasa gitu ya. Saya juga kayaknya mas-mas biasa aja juga gitu yang pada akhirnya terjemahin podcast aja gitu walaupun tidak sedar mereka gitu. Kalau kita inspirasinya juga sama sih, kurang lebih ya. Ya. Awal podcast karena kita suka Dengerin podcast juga kan. Emang Iya kayak pasti. oh ini Pasti. orang bisa juga nih, saya juga bisa gitu kan. Bisa aja. karena seneng ngobrol aja kita. senang ngobrol gitu. Sama persis begitu. Karena Terus seneng aku ngobrol, saya sudah ngobrol sama orang. seneng ngobrol, sering cari tahu hal baru kan. Yes, Jadi betul. Tunggu podcast gitu. Bagus, Podcast kecil bagus. ini. Bagus. Nah, Aiksan kan emang di Exmos sebagai jurnalistik. Nah, Yep. apakah dari udah lama juga gitu di Exmos dan apakah itu berkesinambungan sama karir di podcast ini? Jadi ada background gak sih dari jurnalistik ini? Berkesinambungan mah iya sih. Berkesinambungan. Saya tuh diselamatkan sama Pak Kimung. Hormat. Siap. Bang, Pak Kim, wah. CS aku itu. udah lama gak main saya agak Sama saya atap juga. ke atap. Aduh, cenai waktu ya ke atap gitu. Email AEW-nya. Pak Kimung ya, dia jadi di lantai 4 aja. Mengurus kucing. Betul kan? Tuh pasti ngurus kucing. Bang, pangmeulikan ieu ka handap cenah lauk eta ka warung seberang. Itu tah buat kucing terang. Gitu. Kesinambungan tuh. Jadi saya diselamatkan sama Pak Kimbung karena saya putus kuliah. Terus ya udah mana gawe di Exmos. Ayo Pak, emang boleh kerja di Exmos lah saya. Sampai sekarang gitu. Sampai berarti awal pandemi 2021 atau 2020 saya lupa persisnya sampai sekarang. Udah lama juga ya. Ya. Kalau saya mah magang aja waktu itu di Exmos Ya. sama mas-mas ini. Ya Thanos ini sampai Ya, sekarang dia Thanos. Mas Thanos ini terpakai dia. Terpakai. Dia ngelanjutin kan beres magang. gitu, Ya. beres magang. Magang dia mah Kalau ngelanjutin saya itu. enggak gitu waktu itu karena fokus skripsi teh kan. Ya. Beres eta terus ketemu sosok-sosok luar biasa. Si Opa terus si Om Gebek, muncul juga itu anak Megadeth Om Megadeth. Om Megadeth. Kan, si Udat Adat. marah terus. Aing mah cenah si Hilman tuh kayak si Hilman. Aing mah cenah teu pernah tenang dah nya gawe jeung si ieu teh aya we cenah. Si Hilman. Mun keur meeting teh perhatikeun cenah aing teh mun ngomong. Ai sia cenah. Tapi baik. Baik banget. Wah, Tapi sumpah. baik. Sumpah kalau kerja doang tuh begitu-begitu. Kerja doang. Bisa apa? Dua orang-orang sepuh media event Bandung. Itu tuh. Macam si Opa. Begitu, Opa. Ya gitu, kalau orang di Exmos itu ada kesinambungannya karena ternyata si Pakim tahu bahwa saya tuh punya podcast dan aktif gitu sampai itu dan dia ajak lah. Ya, sampai sekarang gitu ya. Nah, di podcast Minggu Libur ini kan podcast musik ya. Ya. Orang biasanya terekspos sama musik tuh pengen jadi musisi gitu. Nah, apakah Iksan juga sebelumnya pernah mencoba berkarir di musik dulu, ngeband gitu atau pengalaman gitunya gimana tuh? Ada sempat saya di kampus bikin band Celtic Punk sama teman-teman saya namanya Dogs. Dreaming of Greenfield kalau kalian tahu. Oke. Nah, basis pertamanya adalah saya. Oke. Itu isinya Iman Bonyok, kalau ada Bonyok, ada Bimo tuh sekarang jadi drummernya Glory of Love. Oke. Dan drummernya satu Renet Karaoke. Ngebantuin Prabu dan kawan-kawan. Terus ada Gio yang main Tin Whistle. Sempat ada Breh and the Bangsat yang sekarang jadi krunya Ijal. Terus
Siapa lagi ya? Ada UGM sekarang punya band lagi namanya Seglass. Ya saya sempat mencoba jadi main musik lagi gitu. Ya. Itu berapa lama tuh Pak, pas zaman di kampus? Iya itu 2016 sampai 18-19. 2 tahun 3 tahunan Iya, ya. iya. 3 tahun lumayan. Habis itu udah aja bubar gitu. Itu tes. Sekarang dilanjutin lagi sama anak-anak yang lebih muda. Oh. Saya memutuskan untuk cabut. Kenapa Karena jauh banget kalau latihan ke Nangor. Aduh. Selalu pusat Nangornya. Band-band. Anjing. Nabet milihna Nangor. Kan kampus saya di Unpad. Bener Oh. oge-nya. Oh, bener oge-nya. Saya di Sama Unpad. ada Hariam sih ya, rada jauh. Wow, Aisan Aisan agak harus 20.000 sendiri nih kalau berangkat nih. Anjing pulang pergi kayaknya cepet gitu. Malas. Malas. Ya, Nah kalau musik sih Aisan dari dulu emang dengerinnya tuh udah yang side stream gitu, yang enggak ya yang jauh dari pop atau Iya. berarti emang dari dulu udah enjoy banget sama side stream, udah jatuh cinta gitu sama Iya. musik-musik. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi emang ngebahas musik side stream di minggu libur juga karena emang mengkonsumsinya musik-musik yang di side stream. Iya, karena gini. Saya tuh demen digging sebenarnya. Saya tuh anak warnet sebenarnya mah. Kalau saya juga dulu anak warnet Sama. ya. Anak warnet tapi karena kita udah muak dengan playlist warnet yang begitu. Atau Joe X gitu, saya. Iya, udah malas banget ya kan. Kalau saya tuh mulai tuh di warnet ketika mungkin karena saya main Racing Force Online atau RF gitu zaman itu. Oh, RF ya. Ya main RF, terus ketika server lagi maintenance saya mencoba selain nonton bokep itu adalah mencari musik-musik baru. Oke. Itu saya muncullah saya datang ke satu forum bernama Kaskus. Oke. Oh iya. Forum itu di Kaskus, saya ngedigging musik baru, ini ada apa nih? Ada apa nih gitu. Terus sama kalau nggak Indo Webster kan udah tiba-tiba muncul si filenya, tinggal kita download ya. Iya, bener-bener. Maafkan teman-temanku yang sekarang aku ini ya Dibajak-bajak. yang dibajak-bajak. Kamu udah pisan ning, kamu udah pisan. Duit atuh aja. Tapi tengah dua cis. Belum. Zaman hari tahu tengah dua cis. Ke warnet kayak kan. Kawan-kawannya juga susah itu. Mau paket malam harus nabung dulu. Nabung dulu 20.000. Iya sepanjang minggu, sepanjang weekday saya nabung baru paket malam di hari Sabtu. Jadi Sabtu. Gitu, nggak pulang gitu deh. Enggak pulang. Nggak pulang. Gitu. Jadi sebenarnya saya mah suka digging dan oh ini bagus ya. Oh ini oke ya gitu dan dari SD tuh udah mendengarkan Efek Rumah Kaca album pertama, terus Kamar Gelap, Sore album Sentralismo, Port of Lima dan yang dulu gitu terus muncul si Jakarta Sekarang gitu JKT SKRG zaman itu kan sangat-sangat sangat-sangat keren lah gitu zaman itu, kompilasi yang cukup edan gitu, salah satu kompilasi yang mempengaruhi musik side stream Indonesia, salah satunya ada Jakarta Sekarang. Itu jadi yang emang saya demennya musik-musik yang seperti ini nih yang aneh nih gitu. Benar-benar di bawah gempuran pada zaman itu adalah ada pop ballad Iya, ada Melayu, pop Melayu, di tengah gempuran The Baginda, Wali, ST12. Memilih Saya jalan lain. Jalan lain saja. Bayangkan kalau saya ikut seperti itu gitu, ikut-ikutan seperti itu nggak akan ada minggu libur kayaknya. kayaknya. Minggu libur Saya akan kerja di Naga Suara mungkin. benar. Minggu libur mungkin ada tapi edisinya beda. Edisinya bahasnya pop Melayu mungkin. Malas juga sih. Minggu dangdut kan aja gitu. Ya minggu dangdut mungkin akan seperti itu. Minggu dangdutnya. Begitu sih. Jadi emang demen musik side stream tuh sebegitunya. Iya. Terus sama satu lagi saya lupa ada satu ini namanya MySpace. Oke. Oh ya, platform ya. Platformnya namanya MySpace gitu. Sebelum ada Bandcamp dan sebelum ada apapun gitu ya. MySpace itu adalah salah satu library musik di mana orang-orang obscure tuh pada di situ tuh. Iya. Kayak ada nih satu band yang sekarang tuh jadi gitarisnya Hills tuh. Yang vokalisnya Hills si Alden. Bandnya Alden itu namanya Caravan of Anaconda. Oke. Caravan of Anaconda tuh Caravan of Anaconda. saya pertama kali menemukan di MySpace itu brutal death metal gitu, karena pada dasarnya Alden Hills adalah anak death metal Ya. Oke. yang nangkring di PVJ. Jadi gitu, tapi emang ada tongkrongannya di PVJ tuh. Jadi anak-anak death metal, kolektifnya di situ gitu nangkringnya. Di PVJ. Ada. Oh, dulu berarti di Kapal. PVJ. Di atas itu kalau nggak salah di tempatnya teh saya lupa. Nah itu adalah tempat-tempat teman-teman yang berkumpul menjadi Bandung Lost Generation. Di mana waktu itu tragedi ACC muncul, Dixizan mati,
panggung musik mati gitu ya yang side stream. Ya. Ya gitu pada akhirnya di Bandung Lost Generation. Benar-benar. PVJ berarti jadi cerita banyak juga ya. Iya. Wah itu coba deh ke orang-orang yang penang-penang di PVJ kayak gitu tuh. Zaman itu ya 2000 medio 2000 berapa 2009 2010. Oh, wah, saya masih Masih ngorek. Kamu masih main gundu waktu itu ya? Iya, masih main apa? gundu lah. Masih belajar. Aduh anjing iya lagi. Main petak umpet. can ngadangkeun Saya saya cari acan ngadangkeun zaman dulu apa ya? Ini kamar dosa gitu. Anjing ke madrasah. Ada sih. Anjing Jumat libur bangsa. Jumat gitu kan ya. Oke. Di bedak. Berarti emang ini banget ya apa namanya ngikutin dari masa ke masa gitu si Iya. side stream ini. Sama-sama. Nah, oke berarti dari lama. Oh modalnya berarti panjang juga ya. Modalnya udah Maksudnya modal materinya tuh emang ya udah ngikutin banget industrinya gitu. Makanya Iya. pada saat ngebikin podcast itu, jadi emang udah ya itu mah udah tinggal tinggal nulis. apa ya maksudnya tinggal tag aja juga udah Iya. langsung jalan gitu. Jadi udah di kepala gitu si side Iya. stream ini. Iya. Nah, kalau tag podcast gitu, workflow-nya Aihsan tuh gimana sih? Misal dari apa namanya ngulik materinya, terus yang paling utama sih gimana kayak orang mau bahas band ini nih gini, Oke. atau si band ini ini kayaknya seru gitu. Oh. Kriterianya teh apa gitu? Sebenarnya kriterianya adalah kan yang masuk ke ini banyak ya. Yang masuk ke Wah, banyak email tuh banyak pisan. Dan saya cuma sendiri. Kurasionalnya ketika di 1 menit lagu tidak ada yang ngehook ke saya, tidak akan saya bahas. Oh. Ketika ada yang ngehook, oke ini patut saya bahas, kita cari kesalahannya seperti mana. Karena tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan sama tidak percaya gitu ya. Ya. Kita cari nih, oh ternyata ada yang ini kurangnya ini gitu. Ya, ada hal-hal yang masih bisa sebenarnya diperbaiki oleh orang-orang ini. Jadi emang ya itu ya, patokannya 1 menit pertama. 1 menit gitu, pada pertama saat mendengar. kalau klik, misalnya tidak ngeklik ke saya, mohon maaf teman-teman, saya skip. Yang email. Yang email, Lain naon. ya, mohon maaf, nggak cocok aja ya. Nggak cocok gitu. aja. cocok aja. Nice try gitu. Preferensi masing-masing lah. Itu ya preferensi masing-masing karena podcast aing. Benar eta. Dan rilisan maneh kumaha aing tuh. Benar. Preferensi masing-masing. Itu udah ya clear ya Clear. buat teman-teman yang mau masuk di minggu lalu, tapi udah beres minggu liburnya. Udah beres. Jadi mal bisa terlambat. Kamu terlambat dong. Untuk begging terlambat kamu. Berarti sekarang udah nggak ada yang email atau apapun. Ya, kalau ada masih ada pun Mau liwaro. ada aja. Tapi bakal diambil atau Ya gitu masih dengan Masih dengan- seperti itu. Oke. Sampai ke akhir Desember lah ya. Desember ya terakhir. Gitu. Sebelum hiatus Sebelum liburan dan hiatus. lain-lain. Ya. Oke. Oke. Kita pindah ke bahasan jurnalistik. Sebenarnya Wah, anjing. Berat. Itu terlalu berat. rada berat. Sebenarnya saya juga nggak terlalu ini gitu ya. Maksudnya si mas-mas ini nih yang paling Apa? yang ngulik ini juga gitu. Maksudnya jurnalis juga. Saya emang nggak pede gitu bahas jurnalis. Cuman ya saya nurutin aja mas-mas ini. Jadi Coba. Tapi kepo. apakah jurnalistik atau kritik musik sudah mati, Cenah? eta. Wah. Cuma Matinya kalau secara secara kritik musik yang kenceng teh mati karena semua orang udah jadi penjilat. jadi emang ada Kayak, dasar kepentingan sudah. gitu ya. Sudah jadi pengikut pesta aja udah kayak yang ketika nggak perlu ini rilisan ini jelek atau bagus gitu. Yang penting rame. Yang penting rame dan naikin traffic. Ya saya bisa bilang kalau yang kayak begitu mah udah mati anjing. Bener. Karena apa? Karena orang-orang tuh pada akhirnya karena lebih sering disanjung ketika ada satu kritik ke mereka cenderung ketidakmenerimaannya tuh. Nyerangnya. Iya. Yang sebenarnya ada yang pada akhirnya tuh yang nyerang tuh bukan si bandnya. Fans. Nih anjing bala-bala anjingnya nih yang banyak nyerang. Goblok anjing kayak gitu guys ya. Goblok bisa. Hah? Saha. Ya, Boris pengalaman- anjing. Boris. Gua sebut aja. Boris. Lagi rame. Boris itu jelek sekali teman-teman. Fuck you. Fuck you man. Jelek sekali itu ya Ayo Allah. nak rame Poris. Wah dengan semua topi mati gayanya itu. Wah. Wah itu. Y2K itu. Y2K. Syah salam.
Gua ngerti. Lo yang megang selatan oke dah, nggak apa-apa dah. Izin lah ya. Lo yang megang selatan nggak apa-apa dah. Tapi ya, ya liriknya masa begitu? Oke. Masa nih megang selatan kayak orang-orang kayak nangkring ini kayak joki balap burung, tau gak lo? Joki balap burung tuh. Ya, jadi sebenarnya ya menurut saya itu tuh salah satu yang ini sebenarnya kalau misalnya liriknya kayak bagus ya oke lah gitu. Bahkan gue bisa bilang liriknya ada satu band nu metal baru namanya Kapsul tuh liriknya lebih bagus si Kapsulnya. daripada Poris gitu aja. Poris cuma selatan gua yang megang cuma itu ada keresahannya cuma itu gitu. Sementara si Kapsul itu keresahannya soal copet skena lah, di apa gitu ya, orang yang nilap duit apa dan segala macam. Ya kalau cuma itu doang mah anjing, cuma selatan gue yang megang mah iya gue tahu. Izin dah udah, kenapa sih masih aja. Kalau mau di atas atap mas kalian benerin genteng gua udah. Gitu. Boris. Nah, satuin si terus iya betul. Izin Iya Boris. betul itu dia. Di TikTok kan rame bisa-nya. Rame banget. Tapi tidak bisa dipungkiri gitu. Secara secara si Hype-nya memang banget ya. Edan biasanya. memang mereka tuh berani tuh shifting dari hip hop yang dalam tanda petik art house. Betul. Gitu ya, yang bab Jakarta Tenggelam itu kan nyeni ya. Banget. Bahkan tahun ini Karim Sunarjo atau bab gitu ya bikin satu pameran seni namanya Taxing. Wah, saya baru tahu tuh. Luar biasa itu tuh edan tuh. Tapi ya gitu sekarang ketika marketnya sedang bergeser ke Poris ini gitu. Bener. Ya ke daerah Jakarta Barat dan sekitarnya lah ya. Gitu ya. Yang pada akhirnya nangkringnya di Jaksel lagi. Dan ditambah hype sama influencer dan lain-lainnya. Betul. Wah, Ivan Gunawannya sampai Bernadia. Tanda tangannya begitu, coba sekali lagi. Nah, begitu ya. Izin. Tapi gitu, tapi kalau Poris liriknya lebih bagus ya kayaknya akan semakin diterima masyarakat. Iya, karena kritik. Iya. Fansnya kadang nyerang, nyerang ya. Apa peduli? Juga ya. Udah bang ini cuma hip hop gitu. Gitu doang. Udah bang ini cuma hip hop. Iya, oke. Ini saya masih penasaran soal jurnalistik. Ini masih kaitannya sama kritik juga. Kalau karena ya saya latar belakang sama lah kayak si Sultan itu kan kuliah juga gitu di musik. Jadi kritik musik kalau yang saya pernah saya baca tuh yang zaman dulu justru Kaisan. Baca aktual dulu. Kejauhan gitu zaman almarhum Remi Silado gitu. Kejauhan. Nah, pohon ini. Apa terus ada intinya Indonesia? Bukan. Apa? Pakar. Jadi ada buku musik teh, estetika musik dari penulisnya saya lupa, ntar saya inilah di sini gitu. Oke, nanti ada di sini nih. Kalau nggak dimunculin nih. Gawin editor, kalau nggak, turun dari sini dan gitu. Pokoknya apresiasi musik lah gitu. Emang akademisi juga gitu. Oke. Pakar saya lupa namanya. Cuman jadi beliau tuh nulis buku, isinya tuh pengalaman apresiasi musiknya beliau gitu. Jadi dimana datang ke satu performance, dia kasih kritik kayak gini. Terus datang ke, jadi udahlah itu satu buku tuh esai dia tentang pengalaman dia menonton gitu. Nah, kalau yang saya lihat, sepengalaman saya mungkin saya juga kurang explore gitu. Saya belum pernah ngeliat gitu yang kayak gitu lagi gitu. Yang dimana ya pure kritik gitu, pure pengalaman gitu, nggak ada kepentingan lain gitu, ya sharing aja gitu. Apakah ada platformnya nggak sih gitu buat kritik musik ini nih? Misal kayak kalau orang mah kan nulis novel, nulis apa di Wattpad gitu. Nah kalau yang kritik-kritik gini nih, apakah ada majalahnya kan dulu sempat ada gitu, misal di Rolling Stone atau apa gitu? Ada kalau ini si platformnya berbagai macam sih kalau sekarang karena kan media alternatif. Oh ini keinget Sukaharjana namanya. Oke. Nah tapi kalau ngomongin si kritik musik seperti ini, platformnya
bisa kita yang ciptakan sendiri atau orang-orang yang tahu. Hmm. Kalau orang-orang yang nggak tahu, ya kita bikin sendiri. Ya. Minggu libur seperti itu. Ya. Siapa mungkin atau misalnya teman saya gitu si Bangsat Permanen ada kalau di Exmos. Iya ada itu nama alias nama penanya teman saya ada namanya nickname-nya Bangsat dia. Permanen. Itu kayak gitu si Bangsat Permanen tuh dan itu tuh dan si Exmos ngasih tempat untuk dia ngomongin YouTube. Si kritik musik sudah mati. Itu ada yang satu adalah kritik musik sudah mati dan jadi 9 belatung di 6 kaki gitu. Anjing ya gitu. Iya. Gitu itu kan ada pada akhirnya punya media yang bagus tersendiri gitu. Terus kayak misalnya yang kritik musik kayak anak teman-teman konsum gitu, Karel Trinov, terus Ilham Fadila atau Jim Brockman. Ya itu punya pada akhirnya dikasih satu wadah untuk mereka nulis dengan dengan kritik yang mereka mau gitu. Kalau saya mah karena tidak dikenal secara seperti itu dan sudah punya platform sendiri ya udah Ya bikin sendiri aja gitu. bikin sendiri saja gitu dan terbuktilah 8 tahun ini Minggu Libur terus seperti itu. Iya, benar. Paling kalau sekarang mah orang di X ya. Jadi itu tuh kan sebenarnya kayak itu. platform kritik gitu. Wah, anjing. Si X Di X tuh berantem. perang ini anjing itu mah Hunger Games anjing. Setuju. Twitter itu adalah Hunger Games teman-teman. Hunger Games Semua in real musik, life. semua apapun. Semua musik, Backside semua stream, back apa. pop. Dihajar kayak anjing gue paling salut sama ini adminnya Indo Pop Base tau gak lu? Ada Indonesia Indo Pop Base tuh yang kayak gitu. Salut gua aja kan yang ngomongnya begitu ya. Anjing kalau udah XX karena begitu anjing kata gua. Eksi gilanya. Oh gila sih tapi dan memang. si orang-orangnya. Dan si ini Nulis. Hunger Games itu mah, Hunger Games capek tapi Itu bisa Sampai betan hati. bisa. microblog tuh ini microblog blog anjing tapi blog gitu blog gitu. Oke. Itu ya oke lah gitu ya. Tapi kalau saya tuh ngelihatnya kayak kritik tuh cenderung kurang diterima gitu sama masyarakat teh. Sekali ada yang ngomong ya Jelek atau gitu kalau kayak beda pendapat beda lah. pendapatnya susah gening di sini teh. Kalau argumennya adalah emang kurangnya apresiasi seni dari masyarakat Indonya, Aiksan ada tanggapan nggak? Jadi orang masyarakat Indonesia teh masih susah untuk mengapresiasi seni gitu. Masih lah, Jadi masih susah. Masih yang itu tuh kayak kita mah ada seniman-seniman dan apresiasi musik teh jadi selera orang mah kayak gini. Nah itu yang hal-hal yang enggak ya itu selera lu ya udah gitu terus kenapa harus gak terima ketika ada orang yang ngeritik kayak gini gitu soal masalah selera dan segala macam. ya kenapa gua harus ikut pendapat Iya, lu benar. gitu kan? Iya. Kenapa? Ya udah gitu kalau misalnya lu nggak mau nih, lu nggak mau mendengar kayak gini, ya tinggal geser ini Iya, aja udah. gitu. Nggak yang harus di anjing kok begini sih ngomongannya ya. Itu pilihan antum dong. Goblok. Asli eta. Ya udah, saya juga punya hak yang sama seperti kamu gitu loh. Benar sih. Benar. Punya kan, itu punya hak yang Asli. Benar banget. ya Beda ini weh. jelek ya kita tuh punya hak ngomong kayak gitu nggak kayak oh bagus ya ternyata tapi di belakang kayak anjing fuck anjing ini wah anjing lagunya anjing lebih bagus lebih bagus nggak dirilis atau dirilis tapi Di save di komputer aja. udah jadi arsip aja gitu daripada kayak gitu kayak di depan bagus di belakang enggak Mending belak-belakan aja hajar. belakang aja Kurang jujur ya jadi orang teh. Jujur. iya walaupun sebenarnya nyelekit Iya. kayak Tapi gua itu- tadi ngehantem Morris begitunya gitu. Walaupun ada sisi baiknya gitu di belakangnya gitu. Iya. Tapi ya sejujur mungkin tuh susah gitu. Berani berbicara tanpa topik tuh susah. Iya. Dan biasanya si pendengarnya yang gak terima kan. Biasanya begitu tuh Artis bala-balanya nama itu enjoy. dia. Bala-bala gehuna aja. Bala-bala gehunya itu loh. No ribut Kayak siap ngeduk ngefans tuh kayak siap mati gitu. Bala-bala gehuna no ribut. Itu dia aduh anjing. Capek begitu tuh. Capek bener. Capek lihatnya anjing. Capek banget lihat. Sumpah. Di X tulis ta. Wah. Waduh. Langsung
Tapi kan menurut Tapi saya kan- Bang. Ya, nggak usah menurut lo ya, itu menurut lo aja. Tapi menurut gue mah ya begini. Iya. Kalau lu nggak suka ya tinggal di slide ke bawah aja. Ini tulisan gua. Lewatin aja Tapi ya. kan Bang lu so tahu Iya, Lu kan so tau. Lu anjing. Lu selalu jelek gitu aja anjing. Selalu jelek bangsat gitu. capek banget kalau udah bingung ngomong kata-kata, guys pasti bahas nate personal gini. Iya. Langsung ngehina Kalau kata-kata fisik, itu eleh debat fisik. Oh. debat fisik. Sama ini yang paling anjing Ras. adalah bukan ras. Doxing. Oh. Teman saya dari Di korban doxing banyak dong. Bangsat gitu doang padahal. Benar sih. Eleh debat fisik doxing. Iya anjing. Itu tuh bahayanya itu kayak udah capek gua gitu kayak begitu-begitu kayak kalau di X apalagi di X gitu tuh paling Bener, edan bener. sih. Ampun dah. Jadi mun ditanya solusi ayat solusi nah gitu. Untuk netizen yang lebih baik. Salam untuk netizen. Gitu. Buat Liur oge juga. Solusi jadi kayak gitu? jadi kumaha biar kita teh lebih nyaman dalam berpendapat di publik gitu biar. Mati. Jadi internal tak bisa. Gak bisa. Susah. Gak bisa. Susah yang kayak gitu tuh aduh. Ya udah itu ketidaksempurnaan di masyarakat Iya, aja gitu. ini udah jadi terima aja. Udah terima aja lah. Terima aja Udah lah. di-embrace begini. aja memang begini adanya nih orang-orang begini gitu. Udah gitu loh. Itu mah mau di sini atau di global juga sama aja sih ya. Sama kayak aja, gitu. nggak ada bedanya. Rekan negara. Nah, udah ini ketidaksempurnaan makanya saya tidak percaya. Masih ada orang-orang begini kok, ya wes lah gitu lah. Udahlah gitu. Nah, ya. udahlah, Oke. Mati mes cicing. mati gitu. Ah, mati. Oke. Oke, kita pindah bahasan nih. Ya. Langsung. Itu tadi kan Jurnalistik. kritik adalah topiknya, Ya. sekarang platformnya itu media gitu. Yap. Media dari ya kalau sekarang udah beda banget gitu kan media sama yang dulu gitu. Dimana sekarang udah lebih digital gitu. Yap. Di YouTube menjamur gitu media ini, media itu, media itu, media itu. Mau apa ada semuanya, Semuanya, YouTube ada apapun. semua. Mau yang tongkrongan tongkrongan minim gizi ada. Tapi ya pelarian saya mah ada ini podcast favorit saya sepanjang masa namanya GJLS. Itu dia podcast favorit Rio Komika. saya. Kagum. Bener. Kagum. The best. Kagum. kayak gitu. Filmnya juga nonton. Filmnya nonton tak? Nonton anjing. Eta random pisan. Bloopers diasupkeun. Bloopers masuk. Itu si by the way ini ya kalau kan saya nonton gitu ya nonton si podcastnya. Bener. Bloopersnya 80 menit sendiri sih itu anjing. Iya lagi. Bener. Eta Itu bloopersnya 80-90 menit sendiri. Anjing itu apa sih ya? Bloopers diulang lagi tapi tetap lucu. Iya, itu udah lucu. Itu aneh banget anjir emang. Aduh GJLS bener-bener Itu GJLS. makanya itu pelarian saya tuh kayak gitu. Dan banyak sekali itu sekarang si platform digitalnya gitu. Lebih apa ya? Lebih dinamis sebenarnya. Lebih dinamis dan lebih cepat. Ya. Makanya si Minggu Libur pindah format. Karena satu episode Minggu Libur durasinya 1 jam sendiri. In depth gitu. Iya. Ngebahasnya in depth. Benar. Seriusan tuh gitu. 1 jam. Jadi ini ya bisa dibilang ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga Ada ya. negatif. Si media yang semakin menjamur ini. Menjamur Iya. bisa. Dan kalau ya YouTube, kalau saya sih karena banyaknya mainnya di YouTube ya gitu, jadi ngelihatnya teh, wah YouTube teh meta banget gitu sekarang buat media-media gitu. Bahkan yang Betul. dari ya justru TV yang malah makin melemah gitu. Iya. Iya. Orang sekarang TV kebanyakan pindahnya ke YouTube. Iya. Soalnya TV mah terame. Iya apa? Kita cuma nonton TV ketika ada Persib main. Nah, setuju. Bener sih. Setuju. Ketika sepak bola lagi Sepak bola, main, TV TV akan jadi nyala. komoditi utama. Kembali lagi ke YouTube, TikTok dan lain-lain. Udah. Benar. Berarti emang buat survive tuh emang ya media harus keep up gitu ya sama Harus keep up. Harus keep up gitu. Mau tidak mau ternyata harus seperti itu. Karena begini, kita sudah apa ya? Kita tuh sudah di tengah-tengah di opini saya mah di tengah-tengah keseragaman, bukan keberagaman. Ya. Semua pengen jadi PWK, semua pengen jadi siapapun. Iya. Tapi tidak ada yang jadi diri mereka sendiri pada akhirnya. Benar. Ya. Jadi ngikutin aja ya. Jadinya kayak kayaknya bikin kayak gini menarik. Gitu kayak bikin podcast dengan si warung kopi kayak gini segala macam itu kayaknya menarik.
kayaknya bikin kayak Maple menarik, kayaknya bikin kayak Creative Fox menarik atau apapun menarik, tapi tidak ada yang jadi dirinya sendiri gitu. Ternyata yang sekarang di ini adalah persona. Ya. Sekarang tuh yang dijual adalah persona gitu. Personanya ya. Kayak misalnya karena ini sudah terlalu seragam gitu ya, dalam tanda petik terlalu seragam. Orang-orang punya personanya masing-masing yang muncul gitu, kayak Tiara Dianita di Maple, kayak Iyas Lawrence di Magna Talks gitu. Soleh Solihun Solihun apalagi. Atau Atau misalnya sekelas Pras aja. perasaan. Sekelas Pras Teguh itu dia tuh sebenarnya ada salah satu ini yang baik gitu. Iya. Salah satu persona yang cukup oke di podcast gitu. Kayak siapa lagi? Grind Boys deh. Ya. Oke. Gofar Wancoy sama Riko deh. Bener. Itu udah persona kan yang dijual siapa personanya Wancoy ya. kemana-mana ke sidekick lah, kemana ke sini udah. Sekarang yang jual adalah persona. Jadi orang adu otentik lah gitu ya. Audio otentik sekarang bagusnya adalah seperti itu. Tapi sisi negatifnya adalah keseragaman tersebut gitu pada akhirnya. Gue pengen diri kayak gini. Gue pengen diri kayak gini. Banyak. Tapi tidak jadi diri mereka sendiri. Ya. Gitu loh. Ya, saya kalau yang saya ngeliat juga ada fenomena menarik ini adalah stand up komedian yang semakin semakin populer gitu. Betul. Dimana kalau yang saya yang ya dari penilaian dari yang saya lihat gitu, ini tuh sejalan gitu sama apa yang mereka pelajari di stand up gitu. Dimana yang Radit ya ininya kan foundernya Radit selalu mengembrace para stand up komedian buat cari keresahan dari diri. Jadi kan itu balik lagi itu nge-push si komika buat jadi otentik gitu kan. Iya. Makanya Persona kan. GJLS punya persona gini. Oh, Terus ada lagi titik kumpul lah. Iya, titik kumpul lah. Orang-orang timur kan Fitnah itu ya dengan fitnah yang terjadi kepada Muhammad Al-Katiri. Itu kan yang dijualnya si Mamat. Yang dijual Mamat gitu, terus ke JLS dengan kegilaan-kegilaannya sendiri. Agak lain. Agak lain dengan persona Medan, orang Batak. awaknya itu dia ya. Orang Sumatera Utaranya gitu kan, dengan ke Sumatera Utaraannya. Ada Indra Firmawan dengan keabsurdannya. Iya, bikin orang marah-marah. Gitu kan. Kayak apa sih ini teh si Ote naon sih anjing gitu. Tapi kita lucu aja, lucu aja anjir. Kayak GJLS Kalau disetir sama Rispo dong. Rispo udah aja dewa komedi. Pecah. Kayak aing teh nonton naon sih tapi lucu. Tapi lucu gitu. Kita naonan gitu. Iya minim gitu tapi ya udahlah kita ketawa-ketawa dibikin ketawa aja. Dan itu tuh apa ya? Menarik banget ya. Jadi apa ya? Yang macem-macem banget di YouTube itu ada yang akademis banget gitu, Gita Wirjawan misal. Agus Mulyadi. Wah, udah itu. Ada Malaka misal. Wah, jelas misinya itu pendidikan. Ferry Kania Cita dan siapa ya Dea Anugrah, terus ada Coki Pardede juga. Nah, itu mah jadi udah. Ini tuh ya sebenarnya arah yang ya banyak positifnya gitu lah ya. Banyak positif ya. Gitu, tapi kalau musik sendiri bagi saya mah agak sulit nih. Iya. Agak sulit si musik teh karena balik lagi selera. Iya. Beratnya lawan bala-bala gehuna. Itu dia, balik lagi ketika ini kurang asik, si ininya kurang personanya kurang keluar. Ya sama si bala-bala gehu ini. Diharap. Oh iya gitu aja. Di depan. Kayak ini siap mati. Iya, kayak siap mati aja. Dia bisa bilillah gitu aja. Benar sih musik karena selera sih susah ya menyatukan selera. Terus kalau podcast musik berarti ada yang yang populer di YouTube Fix Step ya mungkin dari Fix Step. Oh iya itu. Nah, itu agak yang cukup ketika Fix Step keluar kayak Oke. Alhamdulillah. Ada yang gini. Ada yang begini, ya Allah. Ini dan orang-orangnya kompeten. Haris Franky, Soleh Solihun, dan Vincent Rompis. Vincent Rompis terlihat apa tuh? Terlihat senang sekali. Iya, dia enjoy banget. Enjoy sekali loh. Jujur, bener. Itu bener kayak ya, seneng banget sih ya ada Fix Step. Passionnya dia di musik tuh dan ngomongin tersalurkan keluar semua. Bener. Rame oge-nya. Bakal rame. Berebet oge-nya. Bakal berebet oge. Pada zamannya kan itu edan. Wah itu dua paling lucu yang pernah saya di radionya. Dua maut mau di radio mau di YouTube itu adalah dua maut paling lucu yang pernah saya nonton. Sampai akhirnya bisa bekerja di situ kayak
Itu aing mimpi apa ya gitu. Diajak pakai untuk masuk sepuh-sepuhnya. Ketemu almarhum bapak, ketemu CS Back gitu. Saya juga tahunya cerita kejayaannya aja dari si Opa gitu. Cerita baheulanya di nah gitu kan. Aja tuh ya baheulanya ya. Baheula mah expose-nya di mana, di Soekarno Hatta caranya di mana si stasiun radio nanti inget teh mana? Di hallway nyarita. Langsung pindah ke hallway, pindah ke Jakarta. Ya jadi ya podcast alhamdulillah gitu. Fix step ngebawa Ya, bahasan side stream bisa lebih diterima gitu. Ya mungkin ada authenticity gitu ya yang bawa podcast musik. Nah, Di apa ya Soleh juga sih. Ya, Soleh juga sama Ariel Lesmana, cuman itu lebih ngepop gitu kan. Bahasanya udah artis pop gitu. Meskipun ya beberapa ada ya Soleh ngebawa juga sih beberapa gitu ya yang agak side stream. Cuman di fix step ini emang lebih ngulik ke dalam gitu. Lebih depth, lebih obscure. Iya. Karena beberapa band-band teman saya tuh muncul gitu ya di sana gitu, Alkateri dan segala macam. Benar. Itu salah satu media yang memunculkan musik-musik side stream ke atas, Yes. permukaan gitu. Yes. Terpandang lah gitu. Ini saya sekarang punya pertanyaan buat Apa tuh? Iksan. Apakah media itu entah media musik atau media lah gitu, masih Jakarta sentris gitu? Jadi kayak di Bandung Secara apa bisnis sih? iya. Secara bisnis Oke. Karena kota industri. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Setuju. Tidak bisa dipungkiri. Kota industri susah. Masih Jakarta sentris masih. Masih. Karena semua roda ekonomi berputar di Jakarta. Kalau roda komunitas kan di Bandung ya. Iya. Itu tuh porosnya ada di Bandung gitu. Atau di Jogja gitu yang lebih guyup. Iya. Atau mungkin misalnya di tempat-tempat lain yang riaknya Malang mungkin ya. Malang, Surabaya, dan segala macam. Itu roda komunitasnya terus berputar. Roda uangnya Di Jakarta. satu tempat gitu, satu kota di Jakarta. Rame di sini, pindah ke Jakarta. Rame di sini, pindah ke Jakarta. Atau gini, yang sepi di sini, ketika di Jakarta rame, ikut Benernya. ikut rame. Itu ada yang seperti itu. Bener ya, bener. Masih di Jakarta sentris. Mau tidak mau bagaimanapun industrinya yang jalan di sana. Sulit ya pasti. Sulit. Bisa dipungkiri sih. Tidak bisa dipungkiri. Para apa sih gatekeepernya, stakeholdernya gitu ya. Iya. Orang-orang yang punya aksesnya. Nah, cuman kalau Iksan ngebacanya ke depannya gimana nih ya buat industri media atau ya jurnalistik gitu secara garis besar Industri media atau jurnalistik ya. ke depannya. Dan jurnalistik lebih tepat. Tahun depan atau ke depannya Atau 5 tahun, 5 tahun lah gitu misalnya. masih ngawang ya karena kalau ngomongin Indonesia tes perihal konten masih tertinggal 2 tahun daripada Amrik. Iya. Amrik teh sudah melakukan itu di Indo di sini baru nongol dan jaraknya jauh sekali gitu, jarak waktunya jauh sekali. Jadi masih akan terus seperti itu. Mungkin kedepannya cek aja gitu kalau kalian mau tahu tren apa yang akan ada di hadir di tahun depan, cek beberapa konten rame di luar Di US, negeri di Amerika 2 tahun lalu. Masih seperti itu kok. Pasti kesini datangnya telat. Yes, betul sekali. Perjalanannya jauh. Jauh. Ya, kayak podcast juga sama ya. Podcast juga di duluan US kan. udah dari Wah, dari kapan tahu? Joe Rogan udah dari Iya, Wah, nih. anjir itu Pak. Senior. Gary V dah apa segala macam Bener. susah tuh. Ya, emang pusat industri dunia di situ ya. Iya dong. Poros dunia. Orang kayak nonton stand up comedy dari tahun 60-an Iya, orang-orang iya. itu. Iya. Baru masuk sini 2000 berapa? Berapa aja 2011? 2011 di bawah Radit dan kawan-kawan. Iya, founder itu, Founders lah. 5 itu Isma, Radit, Panji, Ernest, Iya, Panji. sama Rian. sama Rian Adriandi. Gitu tuh founder kan. Iya, benar the founder. Ya agak random tapi stand up juga enggak ya? Enggak tertarik. Tapi suka nonton. Suka nonton. Saya nonton stand up gara-gara Panji Pragiwaksono. Itu nonton Panji banget berarti. Iya. Gitu. Nonton .id weekly vlog tuh. Yes, betul sekali. Setiap minggu hari Senin. Setiap hari Senin. Ini kan di-tag di hari Senin. Biasanya jam 8 pagi kan. 8 pagi. Jam pagi sudah muncul itu. Panji banget. Mas, tapi agak aneh ya dibolak-balik ngangkul di sini balik ke US. Enggak juga, enggak aneh. Tapi ya sebenarnya emang tujuan dia jelas ya. Tujuannya jelas. Ngejar mimpi gitu. Dia nggak mau Iya. nyesel hidup teh. Heeh. Tapi kan kayak agak kalau secara duit gitu Di sini setengah gitu kan dibawa ke sana Iya. jadi setengah. gitu kayak sebenarnya enggak salah juga karena Hollywood efek rumah kaca pun nyangkulnya mah di sini. Iya. Iya benar. Kan Hollywood kan istri sama anaknya Hollywood kan di New York. Iya. Di New York. Dan kemarin waktu saudara di Bandung itu adalah
panggung terakhir Efek Rumah Kaca sebelum Holilnya hiatus. Sebelum Holilnya hiatus, disitulah makanya itu setnya cukup spesial bahwa yang album pertama, album kedua. Ya. Gitu. Benar. Gitu. Lucu lagi. Seru lah ya intinya. Kedepannya kayaknya internet ini Emang nggak akan buka bisa banyak. Ya, cari aja kalau kalian mau tahu apa yang mau ramai di Indonesia tahun depan. Cek aja apa yang dikerjakan konten-konten Amrik 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau mau ngelihat tren Indo di 2 tahun ke depan, lihat tren Amerika sekarang. Yes, Bener sih. betul. Sekarang lagi apa nih? Lagi rame Oh, apa? 2 tahun lagi masuk. 2 tahun lagi lah. Sumpah, bener lah. Tunggu ada yang bawa sih. Bener. Bener sih. Gak bisa ketebak media mah. Hmm. Ke depannya. Mau Oke. gimana pun. Aiksan ntar kan beres nih minggu libur. Yap. 2 bulan hiatus. Nextnya apa tuh? Rebranding. Rebranding sih minggu libur ini. Ya, ganti nama, ganti format. Ada yang bisa di-spill mungkin? Gak ada. Nggak boleh di-spill. Gak ada. Rahasia negara. Maret aja. Kalau mau Oke, tunggu Maret siap. aja tanggal 1. Tungguan. Itu adalah sekalian dengan episode terakhirnya minggu libur. Kalau paling nama episode terakhirnya yang akan saya spill adalah Infinite Nothing. Infinite Nothing. nothing. Jadi ya saya tuh selalu mengecap minggu libur tuh bukan siapa-siapa gitu. Podcast mediocre musik aja. Sampai kapanpun. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Bahkan gini, ketika si minggu libur ini kan sekarat ya, dan tanda petik itu di tahun ke-7-nya sekarat. Nah, si slogannya adalah The Not So Special Mediocre Music Podcast. Jadi saya selalu merasa si minggu libur tidak spesial dan akan selalu jadi mediocre sampai kapanpun, underrated sampai kapanpun. Gitu. Dan di tahun depan ya itu ketika mati ya Infinite Nothing gitu. Ketidakhadiran yang terus menerus gitu seminggu libur tuh gitu ya akan jadi arsip, entah itu diingat atau tidak ya terserah kalian gitu. Bebas. Mengingat oke, tidak diingat juga Ya tidak udah, apa-apa gitu. Dengan Gitu kan gitu ya namanya juga laki-laki lah ya. Iya benar. Diingatnya cuma 1 hari, ketika mati setelah itu selesai. Iya. Orang-orang pada makan bakso lagi. Nggak ada aku juga, dunia tetap berputar gitu. Iya, tidak ada minggu libur juga dunia. Musik tuh baik-baik saja selalu. Iya. Boris juga masih ada. Iya, tidak apa-apa. Oke. Tapi ya 8 tahun sih pengalaman yang wah. Kalau mau dikeruk Eta. mau seharian. Kalau punya anak mah udah kelas 2 SD meren. Iya, saya Udah kayak anak ngebiayain buat ini. Udah ngebiayain ntar lagi les-lesan di Les-lesan. Inten. Inten. Kalau nggak les musik di Purwa atau Iya, itu udah mulai. Kayaknya kamu nyoba-nyoba. les drum deh sama Om Gebek gitu. Ketawa sih tapi ya. Sebagai minggu libur Apa teh? saya popularitasnya gitu karena kan Heeh. di side stream mah circle nanti sakit-sakitnya Saya tidak peduli soal popularitas. tapi banyak yang kenalin ya pas misalkan kan punya banyak gigs segala macam gitu. Mas Minggu. Ya itu tuh udah dengan tadi pas minggu. Ah, udah. Ya, ada berarti Aya wae. Mas Minggu kemana? Nah, gitu. Itu. Ada aja tadi sih. Datang ke sini tuh ada Pak Ican, Mas Minggu, ini. Bang, nah itu gitu tuh, Bang, aman Bang, untuk min. Jing, edan sebenarnya gitu lah. Jadi menurut saya mah tidak apa ya, popularitasnya saya tidak juga mentingin gitu, tapi ya orang-orang teh, Bang, aman biasa ya mah. Ya kerja media weh gitu, saya coba gitu aja terakhir weh. Cia lebihnya. Ya, tinggal yang harus wah muncul tidak sama kebanyakan juga nonton di belakang begini tapi di episode dibahas detail gitu, diperet dari cerita Benar. gitu sih. Jadi oke. Ya tadi lanjut ya 8 tahun gitu. Banyak banget kan pasti yang ya banyak banget gitu perkembangan pasti dari Aiksannya juga gitu ya. Nah, tapi ini agak berat sih ya pertanyaan sebenarnya. Mana ini pertanyaan susah, Sul. Album terbaik sepanjang masa menurut minggu libur. Anjing. Wah, sama gelo anjing. Indo dan global anjing orang kan. Indo dan global. Anjing mah hese. Bentar dulu Salah nih. satu. Itu Indo Dua-duanya. hiji, global hiji gitu. Cenah gitu. Anjing susah kalau misalnya
5 atau 10 masih bisa aing pikirin. Kalau satu-satu susah tuh anjing tan. Siapa? Boleh dirubah nggak nih Sul? 5 Oke, touch nah 5 5 masing-masing. album Top 5 ya. Indo dulu. 6 deh. Top 5 terlalu Oslo Ibrahim. Oh benar. Oke Top terlalu six. Oslo. Top 6. Top 6. Top 6. Karena minggu libur kalau ngebahas rilisan 6. 6. Oke, siap. Top 6. Top 6 album terbaik Indo menurut Minggu Aisan minggu libur. Wah, jeng, album terbaik Indo. Yes. Dari 6. 6. Tapi ini bukan Nggak ngurut ya? Bukan ngurut ya. Oke. Bukan urutan mana yang paling bagus atau mana yang paling Benar. jelek, tapi ini semua bagus semua Bagus dan semua. emang patut layak masuk ke situ gitu. Albumnya bentar, aing lagi ini dulu. Oh, ini tragic komedinya Polyester Embassy. Oke. Itu salah satu album yang wah anjing iya di zaman saya ketika mendengarkan pertama kali Polyester Embassy, anjing ini band edan itu yang ini band gila. Karena di anak sekecil itu ya ngedengerin Polyester Embassy kayak ngulang anjing ini apa tapi bagus gitu, tapi enak aja gitu, mau dari Faded Blur sampai di Panic Room gitu. Wah anjing ini komposisinya gila sih zaman itu, cukup cukup progresif di zamannya gitu. Salah satunya itu tadi komedi dari Polyester Embassy. Terus yang kedua Slang. Oke. Gade Sweet Hehe. Oke. Ya itu Gadis Seksi itu album yang menurut saya album adult contemporary Indonesia paling best. Paling best. Itu bagi saya tuh di antara semuanya di formasi 13 album paling keren adalah itu. Benar. Mulai dari siapa? Intro kalahnya Indra Kadarsi itu muncul di album itu. Terus memang gitu kayak intronya tuh banyak intro yang ikonik pada akhirnya gitu di album itu gitu di album Slang Suicide Hehe gitu Gadis Seksi. Terus tadi ada Slang, ada Polyester Embassy. 3. Ketiga sudah pasti satu album ini albumnya cuma satu dan sisanya setelah itu mereka bikin project lain. Ini adalah Trans sama albumnya ada Hotel San Vicente, itu album terbaik di 80-an. Bagi saya itu adalah album terbaik. Trans itu adalah band supergroup, lebih tepatnya supergroup dari Jakarta tahun 80-an, berisikan Faris Rustamunaf, Hafil Perdana Kusuma, terus ada Dandung SSS, ada Uce Haryono, dan juga Erwin Gutawa di bass. Ya itu supergroup gitu. Mereka bikin satu album doang. Trans ini bikin satu album judulnya Hotel San Vicente. Nah itu salah satu album terbaik. Karena saya suka banget Fast RM dan ini ternyata sisi nakalnya Fast RM adalah Trans ternyata ketika dibikin Trans. Terus apa lagi ya? 4 ya. Ini berarti Trans, Slang dan tadi Trans. apa? Fast RM sih. Ya. 3, 2 lagi yang ini yang keempat adalah Tulus album pertama. Oke. Ini cukup berbeda. Iya beda banget. Tulus album pertama. Tulus album pertama. Wah itu juga gila sih itu album pertama. Hah? Mengerikan. Yang pada akhirnya kan jadi meme nih, lulus. Apa kayak jadi apa gitu. Jadi bebas itu album pertama itu adalah salah satu one of the best albumnya dia justru. Dia yang mengawali semuanya gitu. Tidak akan ada langit abu-abu tanpa Sewindu. Iya. Benar. Bagi siapa? Setuju. Bener lagi. Anjing Sewindu tuh zaman itu ya zaman cukup aneh tapi urban pop yang ada unsur jazznya masuk, ada unsur ininya masuk. R&B-nya ada. R&B-nya ada. Zamannya. Iya ya. Sampai Wah, sekarang. sampai sekarang. Sama satu lagi album terbaik Indonesia. Mungkin ini berarti 2 lagi ya. Nah, 6. Jamrut Ningrat. Alah. Nah itu gara-gara macaren kamu. Saya dengerin band itu sampai temenan sama anaknya sekarang. Sekarang sama. Ya kan ini si Fai Coach Club anaknya Om Ajis. Sama si Axel Blitz tuh anaknya Om Ajis. Si Krisna anaknya Om Kristianto. Gitu sampai Anak-anak datang ketemu
Mas Minggu sampai akhirnya kayak gitu. Emang ini aja emang jalannya memang seperti itu aja gitu. Saya tuh dengerin karena kenapa saya demen banget Jamrud. Pertama adalah lirik Surti Fuck You tuh anjing zaman itu. Hah? Bener-bener. Itu gua masih kecil gua tuh mendengarkan Kaget tuh. Surti Fuck You. Anjing itu gua ketawa Surti amat. Apa ini ternyata fuck you itu brengsek ternyata aja itu emang anjing lu kayak gitu kan sebenarnya kan kayak gitu. Terus Pemilihan surtinya gitu pas. Pemilihan nama Karakternya oke, terus liriknya ngaco kayak misalnya asal British gitu aja. Dua kata lucu. Ya jadi itu asal British judul lagunya. Ya terang aja seleramu berubah, mungkin terlalu lama gaul sama turis gitu aja. Anjing, hah? Pada zamannya aja. Iya. Kalau misalnya lebih ngaco lagi nih ngerat gitu. Kayak pasti apelku tak pernah romantis. Tiap datang disuguhin keris. Anjing lucu banget tuh sih. Lucu dah anjing sebenarnya tuh. Diksi-diksi yang aduh anjing ini pasti lucu banget aduh. Benar-benar menghibur. Tapi enak aja gitu ketika masuk bener-bener. si chord itu. Chordnya ya. Aduh lucu banget jadinya Iya, gitu. pas sama chord Pas itu progression. Jamrud ningrat. Satu lagi. Burger Kill Beyond Command Despair. Hormat. Beyond Command Despair itu adalah album pasca berpulangnya Ivan Skambeck. Ya jadi ya itu cukup karena saya dengerin BK dari dua sisi sampai mungkin sekarang gitu ya dengan ada Mantin. Tapi di Beyond Command Despair itu adalah cara grieving teman-teman Burger Kill zaman itu terhadap kepergiannya almarhum Ivan Skambeck gitu sih. Terus personal. Benar. Oke, kalau yang luar ada yang mau yang luar? Ya, tapi menarik banget ya ini. menarik. Kombinasinya nih boleh Embassy, Slang, Rest, Tulus, Jamrud sama Burger Kill. Oke. Ya lanjut, sikat top 6 album terbaik global. Ya. Menurut Aisan. Depeche Mode, Violator. Cuma Violator. Nanti ada muncul di sini Violator tuh yang ada mas-mas yang begini pokoknya kita bikin sibuk aja. Wah, mau dari mana kayak muncul dari sini kita bikin muncul. Itu salah satu pintu saya untuk masuk ke new wave. Jadi saya dengarnya new wave tuh pas pandemi lagi gila-gila banget dengerin new wave gitu. Saya dengerin Spandau Ballet, saya dengerin New Order, Depeche Mode gitu, dan pintunya adalah album Violator ini. Sama pengen dah ini kalau ditato ininya si Violator gitu. Si ininya Violator covernya gitu. Gitu sih itu tuh Depeche Mode tuh Violator satu. Yang kedua ada satu ini ya band jazz, fusion jazz gitu. 70-an namanya Weather Report. Weather Report. Weather Itu Report. asal mana lah? Itu Amrik apa nggak salah Amrik. Isinya itu juga super group gitu, zaman itu kan lagi banyak super group. Ya. Itu si nama albumnya Mr. Gun. Mr. Gun. Dan itu one of the best fusion jazz album yang pernah saya dengarkan. Begitu. Terus masih jazz juga tapi lebih tua lagi. Saya dengerin album Giant Step-nya John Coltrane. Wow, ya. Oke. Album belajarnya Album ini apa namanya? Iya itu. Mahasiswa jazz. Iya itu. Iya pasti udah pasti. Wajib. Kalian kan anak-anak musik Ya. merasakan. Merasakan gilanya. Tuh. Harus main. Giant step. Iya, mainin Giant Step atau mainin Naima gitu. Naima yang ngantungnya setengah mampus gitu Iya. aja enggak. Ya, itu karena ketika saya mendengarkan jazz karena saya mendengarkan KLCBS dari SMP. Saya udah dengerin KLCBS dari SMP terus dikasih bebop sebegitunya gitu. Yang tapi yang cepat tuh kayak wow ini emang enak aja ketika mendengarkan. Salah satu yang paling edan adalah yaitu album Giant Step-nya Coltrane. Gitu. Benar. Tiga ya. Tiga. Keempat album dari Smashing Pumpkins, Siamese Dreams. Itu wah. Saya itu album yang menurut saya
pas saya dengerin album itu satu album, Nirvana tuh gak ada apa-apanya Pada zamannya. pada zamannya. Gak ada apa-apanya. Gak ada. Cuma ini orang-orang yang ini kayaknya kayak baru ini entry level, tapi ketika saya tuh mendengarkan grunge gitu atau alternatif music, alternatif rock gitu ya, pas pertama kali langsung itu. Dan pas saya dengerin Nevermind, gini doang ya ternyata ya gitu Nevermind. Gitu loh, kayak enggak gitu, enggak nih enggak gitu. mending Siamese Dreams gitu. Iya, oke. Gitu. Dua lagi berarti ya? Dua lagi. Ada 4. Smashing Pumpkins, Siamese Dreams, terus bentar. Di kepala gue banyak banget lagi. Ini best album nih. Tar. NoFX. Gue dengerin NoFX tapi gue lupa albumnya apa. Oke. Pokoknya di track itu Linoleum tuh masuk tuh. Oke. Terus satu juga tuh NoFX yang masuk di entry levelnya punk gitu. Saya mendengarkan melodic punk, langsung bertemu dengan Fat Mike gitu. Oke. Dengan kekaryaannya Fat Mike. Ya. Udah ketika saya muncul Fat Mike, album ini saya lupa itu ya, waktu ada di satu track itu ada Linoleum. Saya dengerin dan ternyata begini ya, ternyata melodic punk teh begitu. Masuk Ada melodic ternyata. punk masuk di kepala saya. Begitu. Dan ini yang terakhir ya? Ya, terakhir. Terakhir si masih jazz, ini ada bagian ke jazz. Herbie Hancock, Wah. album yang ini yang Watermelon Man tuh. Nah, ada Watermelon Man yang Apa ya nama album? si apa namanya? Ya yang si covernya tuh ngejuntai gitu, Ya. rambut gitu kayak ngejuntai kuning gitu. Terus lagi main Watermelon Man. piano gitu. Piano ya. Itu Herbie Hancock, karena itu pintu saya ke free jazz. Kalau itu pintu saya ke free jazz. Kalau misalnya pintu masuk saya ke ke si bebop dan Traditional klasik, jazz. traditional jazz gitu ya, Blue Note. Itu album Coltrane. Ya fusion jazznya saya dengerin si Weather Report. Kalau yang free jazznya itu Herbie Hancock Oke. yang lebih psychedelic. Ya. Gitu. Sekali ya. Begitu sih. Itu album apa saya lupa, tapi munculin aja sama editor. Nah, turun di 6 bawahnya ya udah udah ya. aja. Nah, ini Itu kan tadi di menarik. Patch, Weather Report, John Coltrane, Smashing Pumpkins, NoFX, dan Herbie Hancock. Iya. Udah, nggak ada yang dirubah nih. Udah nggak ada yang berubah. Fix, Di mantap. dicap dar. Main menarik ya. Iya. Dominan jazz ya justru. Dominan jazz. Saya Dominan tuh jazz. mendengarkan jazz. Dari generasi bias itu. Iya, jadi gini. Saya tuh dari kelas 4 atau 5 SD saya lupa. Dari kelas 4 SD saya dengerin yang kencang-kencang. Karena mungkin udah kecapean awal. Saya pada akhirnya dengernya jazz gitu. Yes. Pintu pertama saya kalau jazz ya keseluruhan adalah Barry Kumahua. Waktu itu merilis album Good Spell waktu itu. Aku dan Hadirmu dan segala macam. Itu yang pertama kali saya dengarkan gitu, pada akhirnya ngulik. Ya itu senang diggingnya itu tuh yang ayo deh gitu, kita sampai digging sampai mampus gitu, ternyata jazz menarik juga gitu. Menarik juga. Sangat-sangat menarik itu ketika muncul yang Blue Note dulu nih, Iya. itu kayak si Thelonious Monk. Wah, the best itu. Iya, terus Becker, Wah, Chet Miles Baker. Davis, Charlie Parker, Bill Evans. betul. Blue Note gitu udah mulai geser tuh yang fusion gitu, ada Mavis Orchestra yang lebih progressive rock hitungannya, si Weather Report, Jaco Pastorius dan kawan-kawannya gitu, sampai yang Cassiopeia dengar Cassiopeia. jelas itu Jepang-Jepangan sudah pasti T-Square aing dengar. T-Square. Pokoknya akhirnya Jimbo for Life. Saya suka banget itu kita ramainya orang-orang Jepang ini ya. Karena jazznya mereka tuh bisa niru Amerik tapi punya karakter sendiri. Goblok itu orang Jepang. Keren sih gitu. emang. Gila tuh emang. Emang gila-gila ya. Gila-gila tuh. Udah pasti tuh Cassiopeia di 80-an, 70 80. 90 udah pasti Jamiroquai dengan semua acid jazz yang muncul, Incognito.
Kognito lagi. Ya, Kalau yang sekarang kan Snarky Batman. Puppy, Snarky Oh, Puppy. iya, jelas. Full pack yang dengan mah full pack, ya full pack. Batman denger ya? Denger dong. Best itu promising banget sih ya kalau kita ngedengerin. Wah, gila tuh. Wah, itu saya ketemu gitarisnya waktu Award Extreme Speed. Oh, ada datang. Iya, karena dia masuk Masuk ini. nomine. Masuk nomini si apa Mental Break Dance waktu itu. Saya ketemu Kalam kayak Kalem ya, Kalam Hardika. Keren, ternyata tiluan. Wah, ampun. Dia tuh pernah ini apa nge-slide gitar tapi pakai gelas gitu. Oh, Beda. Wah, ampun itu Kalam tuh gila tuh. Itu semua bahkan semua teman-teman di sekitarnya gitu kayak Bill Indrajaya tuh kayak wah, Pada ini minder. Kalam sih gila sih minder gue kan. Begitu. Edan sih, ya, saya Edan sih. ngeliat ya. Bang Edan tuh. komposisi. Marvin apalagi gitu sih. Wow, Marvin pas- Muhammad. Wah, ampun. Nontonnya udah pusing. Asli gue pengen nonton lagi gitu si Mad. Aduh. Berharap bisa lebih naik sih. Iya. Sekarang belum Underrated. Anjing, iya, musik, Underrated iya, tuh Mad musik Batman. nu mahal ya. Mahal sekali itu. Mahal sekali. mahal pisan Batman. Apa lagi ya? Oh, paling kalau Iksan berarti banyak banget apa namanya? Referensi musiknya luas banget lah. Bener. Satu doang yang belum ke-mention dari tadi, musik klasik. Wow. Kalau musik ada nggak kayak expose dari dulu? Itu doang tuh yang Oh, saya nggak enggak, dengar dari saya- tadi, dari genre-genre tuh. Enggak. Nggak ada berarti ya. Apa ya paling Beethoven ketuaan. Jadi emang Beethoven, nggak aja. Siapa? Wolfgang Amadeus Mozart tuh Mozart misal, Beethoven atau Rachmaninoff, Chopin yang lebih kesini-sini Chopin sih mungkin. kayaknya. Chopin sih masih oke lah, Shostakovich. masih ini Ya lah. sekarang agak populer lah Chopin Iya, juga kan. Chopin tuh kayak lebih lebih yang agak menuju modern nih Ya, daripada ini kalau zaman Wolfgang Amadeus Mozart kerajaan matinya banget. aja, iya kalau kayak datang tuh ini mau pakai baju jirah gitu dok gitu cing nggak dulu deh gitu. Jadi emang nggak masuk aja ya. Iya nggak masuk Ngantuk sih pasti dengernya. Pasti. jelas. Kalau biasa denger musik yang keras yang Kata udah saya mah elektronik. mending itu mau buat bayi deh, buat biar pinter. Motor bayi. Motorik bayi iya. Peta ya sebenarnya sampai sekarang juga evolving kan musik-musik yang gitu juga. Iya. Cuman ya selalu lah gitu. Paling apa lagi ya yang Latin dengerin juga ya berarti ya, Latin, Dengerin. jazz Latin. Bukan Latinnya lebih tepatnya. Oh, kalau Latin mah udah pasti Gypsy King, udahlah. Hmm. Itu dengan Volare-nya kan yang Ya. membahana itu ya. Membahana. Terus kayak Barry Manilow sebenarnya ada sisi Latinnya gitu, Ya. kayak bawain Copacabana waktu itu. Atau mungkin Milton Nascimento denger nggak? Ada. Wah, Dia tuh enggak, jazz enggak. kontemporer Latin juga. Oh iya. Sama Menarik juga. Esperanza Spalding. Itu keren. Oh, Esperanza Spalding. Iya, bener. itu collab sama Milton baru rilis album tahun kemarin kalau nggak salah. Itu keren baik, banget baik, tuh. baik, baik, baik. Jazz kontemporer. Apa lagi ya? Ntar, kalau yang kayak begitu, kalau Latin udah pasti gesernya ke bossa nova. Ya. Astrud Gilberto lah. Joao. Joao, iya Joao dan Joao Gilberto. Terus Stan Getz, Stan Getz. Hobim. Oh, best. Sama ada satu yang sekarang lagi promising, ada Joe Sugono. Belum dengar. Itu album bossa nova Indonesia terbaik saat ini. Wajib didengerin. Wajib. Joe Sugono. Joe Judul Sugono. albumnya Prof Joe. Oke. Siap. Oke. Begitu. Ini setelah ngobrol panjang lebar sana kesini kemarin. ini sebenarnya agak nggak ngurut sih ya pertanyaan kita. pertanyaan lain Cuman bisa. ya udah ya. Tan, ampun kenapa sih Tan? Tapi ini yang Ya bagus lah. Bagus ngalir, disuruh. kita ngalir aja. Jazz, impromptu karena namanya impromptu. Impromptu, Jazz. betul. Jazz. Nah, ini yang belum ketanya satu doang nih. Apa tuh? Jadi ya selama nonton ya berarti banyak banget kan ya, nonton gigs, nonton konser, nonton showcase gitu. Ya inilah live performance gitu. Apa gitu kalau dipilih atau Satu yang mehese. kalau boleh satu, kalau mau 5 boleh atau 6. Jadi performance live yang paling memorable gitu buat Aiksan gitu, yang anjing edan pisan ya. Hiji mehese. Jangan begitu dong, Mas. Banyak dong. Satu biar susah 6. lagi. Oke. So, Synchronize waktu itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya lupa. berapa ya? 2022. Ini apa? Opera Rock and Arok Oh. dari Harry Rusli itu kan di remake. Oh, Iya benar itu. Habis nonton saya nangis. nangis. Bagus banget. Akhirnya kesampaian juga karena saya mengagumi Harry Rusli gitu. Wah, Ya dari sini. Mungkin siapa orang Bandung yang tidak mengagumi Harry Rusli gitu. Iya. Di zaman itu gitu, di zaman yang zaman bokap itu, zaman babe atau isi ibu gitu ya. Itu tuh
Harus sangat-sangat itu sangat mengagumi Harry Rusli dan saya akhirnya nonton langsung Live-nya. live gitu. Itu terus yang kemarin Guru Gipsy juga bagus gitu, Guru Gipsy live akhirnya gitu setelah 1976 album Guru Gipsy dirilis gitu ya. Dirilis dibawakan live juga pada akhirnya walaupun hanya season bertiga ya. Om Abadi Susman, Om Kirana Sution dan Om Gus Soekarno Putra. Gitu. Terus ada nih di Viven live at Jakarta di Jakarta. Di Viven di waktu itu di Bali United Studio di Jakarta Barat. Itu soundnya luar biasa tingkat Roadburn Festival. Bagus banget anjing gitu. Waduh ampun. Ampun tuh salah satu yang menurut orang wah anjing ini top notch production ini top notch production sih. Salah satunya itu 3 apa ya 3 lagi gue nonton banyak nonton banyak sih tapi yang saya di kepala saya cuma 3 gitu yang jadi 3 tadi yang pertama apa tadi Opera Rock by Ken Arok yang Harry Rusli Opera Rock and Rock by Harry Rusli terus Guru Gipsy live di Synchronous Festival tahun lalu sama terakhir tadi yang The Viven ya di Viven Jakarta Barat. Satu pertanyaan terakhir Bapak. Saran untuk impromptu. Oh iya benar. Saran dan masukan ke depannya untuk kita baru 1 tahun sebelum penutupan. Saran. Satu sebenarnya saran, pahami keluhan masing-masing. Oke. Sama sama ini sih lebih ke konsisten aja. Semua yang dibayar dengan konsistensi semua yang dilakukan dengan konsistensi ada bayarannya. Jadi meskipun nggak kelihatan hilalnya pasti bakal kalian cuma baru setahun doang. belum sampai belum berasa setahun doang mah. Ada tuh teman-teman orang di yang media baru gitu, teman-teman orang kayak 2 bulan ini kayak ngebakar duit ya. Iya lah ini seminggu libur emang 7 tahun ini tidak membakar uang. Ngomong 2 bulan Ngomongnya 2 bulan anjing. Mau marah gue itu tapi aduh akhirnya teman. Sabar jadinya kan sabar harusnya. Tapi ya gitu bahwa konsistensi apapun dengan yang dilakukan konsistensi itu akan ada bayarannya. Entah kapan nggak tahu. Ya do something aja. Do something aja. Gitu. Nggak yang mulai memang akan sangat-sangat sulit gitu. Memang akan sangat-sangat sulit, akan merasa kayak mungkin orang tua kalian gitu bahwa ini lu ngapain sih pada begini-begini. Oh, gitu. udah sih. udah sih. Bagus. Cuman ya udahlah enggak apa-apa. Bagus, makin bagus itu. Support. Karena suka sih. Ya udah, karena suka aja. Bilangnya karena gue demen. Karena demen aja. Terus ngapa? Udah. Simple Udah. Enjoy mau makan gitu. Terus aja tinggal dialihin ke perihal makanan. Bener lagi. Gitu sih. Jadi bagi orang lah. Siap. Balik lagi adalah konsistensi yang keras tuh dan persistensi yang keras bisa ada bayarannya. Ya. Entah kapan tapi trying to untuk bertahan tuh for surviving ya is a paid enough gitu. As a paid enough. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Aiksan sudah menyempatkan hadir. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Di media side stream. Ya, betul. Apapun itulah. Ternyata sosoknya sangat asik. Ya. Instagram? Mungkin ada yang mau dipromoin. Sarapal berenya lah. Promoin apa? Enggak gitu. Udah mau beres. Jadi ya. Silakan di follow sosial medianya Minggu Libur di minggulibur.podcast di Instagram, di X atau Twitter di @mglbr. Kalau kalian mau menonton di TikTok ada Minggu Libur Podcast _. Kalau kalian mau ngirimin press release silakan ke email aja di mglbr@pdcst@gmail.com. Udah gitu aja paling. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Aiksan. Sama-sama sudah hadir. Semoga Sama-sama. plannya, semoga hiatusnya Tidak terganggu enjoy. Ya. Semoga menikmati hidup dan ya planning kedepannya lancar lah. Sangat ditunggu lah. Terima kasih banyak teman-teman. Itu aja ya, teman-teman impromptu yang jangan lupa follow juga sosial media kita, di deskripsi aja baca. Like, comment, subscribe. Oke, terima kasih semua.
Oke, it's